keempat atau satelit merah putih. Dan inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Informasi pertama akan kami awali dari topik utama. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan secara virtual di Ruang Bina Praja yang diikuti unsur Forkopimda Sumatera Selatan. Dengan inspektur upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan seluruh Kabinet Kerja Indonesia Maju. Upacara Hari Kesaktian Pancasila berlangsung dengan penghormatan Lambang Negara Indonesia Pancasila. Selain itu, turut pula pembacaan ikrar oleh Ketua DPRD RI Puan Maharani. Peringatan Hari Pancasila sebagai upaya untuk mendukung penuh Pancasila sebagai ideologi negara yang sempat diintervensi pada masa lalu oleh Gerakan 30 September atau G30S PKI. Dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Forkopimda Sumsel yang hadir, peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga diikuti oleh para kepala sekolah SMA sekota Palembang. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Peringatan Kesaktian Pancasila salah satu momentum menjaga toleransi beragama seperti adanya rumah ibadah dengan jarak berdekatan di Kota Palembang. Indonesia dikenal sangat majemuk dengan beragam etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Kehidupan sosial toleransi antar umat beragama menjadi modal besar untuk membangun bumi pertiwi yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Seperti halnya 6 rumah ibadah yang terletak di kawasan Jakabaring Sport City yang dibangun pada tahun 2018 lalu. 6 rumah ibadah ini berada dalam satu kawasan dengan posisi yang berdekatan. Di urutan pertama ada rumah ibadah Kristen Katolik, di deretan kedua ada pura untuk umat Hindu, urutan ketiga masjid untuk umat Islam, urutan keempat ada vihara untuk umat Buddha, gereja Protestan, dan di urutan terakhir ada rumah ibadah Konghucu. Berbagai kalangan tidak sungkan untuk mendekati ke 6 rumah ibadah ini, khususnya pura yang menjadi rumah ibadah yang banyak dikunjungi. Kebetulan kita di sini mau berkunjung sambil foto-foto, Mbak. Bagus, Mbak. Jadi kalau ada yang berkunjung kan kebetulan agama kita kan masing-masing beda-beda. Jadi kan ada Hindu, ada Islam. Jadi bisa bertoleransi lah kalau gitu. Daya tariknya sih karena tempat ibadahnya saling berdekatan kayak gitu. Jadi memudahkan bagi pengunjung untuk beribadah. Keberadaan 6 rumah ibadah ini menjadi simbol kuatnya toleransi beragama dalam menyatukan beragam suku bangsa. Adelia Fadila, TVRI Sumsel melaporkan. Sejumlah tanggapan diutarakan mahasiswa dan warga dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh tepat pada hari ini 1 Oktober 2022. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila penting untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari nilai Pancasila yang pastinya yang pertama ya ketuhanan yang Maha Esa. Semoga untuk agama Islam bisa menerapkan lebih dalam lagi nilai-nilai agama Islamnya. Dan juga agama yang lainnya tentunya. Ya, agama lainnya juga. Warga Indonesia yang udah menerapkan nilai Pancasila yang baik belum? Kalau ini sepertinya hampir semua sudah. Oke. Cuman ya baik-baik tergantung dari jiwanya masing-masing sih. Oke, baik. Hafal Kak Pancasila, hafal dong pastinya ya. Hafal dong. Oke, baik. Sebagai warga negara yang baik, kita ingin menyelesaikan sila kelima, keadilan sebagai warga yang kecil. Kalau bisa ada sedikit yang diperhatikan untuk rakyat kecil seperti saya, juga diperhatikan dari pemerintah. Kesaktian Pancasila sila kelima Ya. dipinta kalau bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ya. Kenapa? Ya karena kan kami kan merasa enggak adil. Itu ya adanya. Ya. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Ya cuma itu kalau bisa. Oke. Pemerintah dapat menerapkan nilai Pancasila seadil-adil mungkin ya, Pak ya? Iya, seadilnya.
sudah menerapkan Pancasila dengan baik belum untuk Indonesia ini? Keseluruhan belum. Keseluruhan. Kenapa Pak bisa berkomentar seperti itu? Ya banyak daerah-daerah lain yang susah lihat. Oke. Tapi yang lainnya mungkin sudah diterapkan ya Pak, memperingati ya. Mungkin sekitar 60-70%. Oke. Sementara itu, momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila diperingati dengan karnaval pakaian adat agar generasi bangsa tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Dan untuk mengetahui informasinya, saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami Andi Muhammad Said. Selamat petang Andi, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat petang Audita dan juga pemirsa dari Kota Palembang. Dapat kami laporkan bahwa memang betul berbagai cara untuk pelaksanaan dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada hari ini 1 Oktober. Dan ini peringatan dilaksanakan oleh para murid di SD Negeri 241 Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang yang mereka melaksanakan karnaval dengan memakai pakaian adat kebudayaan. Hal ini dilakukan untuk memupuk rasa toleransi dan kesatuan serta untuk mengenang kembali sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa yakni Pancasila yang tentu juga termasuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan revolusi yang telah gugur di peristiwa 30 September atau yang lebih kita kenal di 30 SPKI. Dan karnaval ini juga dimaksudkan untuk agar tujuan dimaksudkan generasi penerus bangsa ini tetap berpegang teguh dengan ideologi Pancasila. Berikut petikan wawancara kami bersama Wakil Kepala Sekolah Ibu Wartini dari SD Negeri 241 Palembang. Pancasila. Kegiatan apa yang diinginkan oleh karnaval dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 semuanya mengikuti kegiatan karnaval di SD ini karena tema kita dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila kita wujudkan pelajar berprofil Pancasila di SD Negeri 241 Palembang. Harapannya Bu untuk anak-anak didik sendiri dengan memperingati Hari Kesaktian ini? Dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini kita harapkan anak-anak mengenal jasa para pahlawannya yang telah telah mengorbankan banyak pengorbanan untuk merebut kemerdekaan ini. Sementara itu juga dapat kami laporkan bahwa para murid dari SD Negeri 241 Palembang ini sangat antusias mengikuti karnaval dengan memakai pakaian adat, dan tidak hanya itu, berbagai profesi juga mereka kenakan pakaian baik itu dari TNI, Polri dan juga tenaga kesehatan, dan begitu pun juga dengan para wali murid yang juga sangat antusias menyaksikan putra dan putri mereka mengikuti pawai dari karnaval ini. Demikian laporan kami dari Kota Palembang, kembali ke studio Audita. Baik, terima kasih Andi Muhammad Said atas laporan Anda dari Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Salam sehat dan selamat bertugas kembali.